Mengenal Al-Ula, kota berhantu yang dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Mekah adalah kota suci umat Islam. Seluruh umat Islam di dunia berbondong-bondong mendatangi Makkah untuk beribadah. Di kota itu juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di sisi lain ternyata ada satu tempat yang dianggap menyeramkan di kota Makkah, tepatnya sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram. Kota bersejarah Al-Ula ini menjadi sorotan publik setelah pemerintah Arab Saudi memutuskan akan membangun kota tersebut. Pembangunan ini memiliki anggaran sebesar 15 miliar US dollar atau setara 214 triliun rupiah. Rencananya pembangunan akan berlangsung hingga 2035 mendatang. Hal ini tentu menjadi perbincangan di sosial media karena berdasarkan riwayat, Nabi Muhammad pernah menghindari wilayah ini di masa lalu. Di tengah masyarakat Saudi, wilayah yang terletak 1100 km dari ibu kota Riyadh ini dianggap menjadi tempat di mana para jin jahat bersemayam. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula. Bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Selain itu, Ibnu Battutah pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatean menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah dewa-dewi. Di Madain Saleh juga terdapat situs Jabal Itlib yang dipercaya sebagai tempat suci bagi kaum Nabatean. Al-Ula juga dikenal sebagai Al-Ola, adalah sebuah kota sekitar 110 km sebelah barat daya dari Taimah, 380 km sebelah utara dari Madinah, di Arab Saudi bagian utara barat. Al-Ula secara historis terletak di rute Dupa. Ini adalah ibu kota kuno Lehianites atau Dedanites yang terkenal karena sisa-sisa arkeologi yang berusia lebih dari 2000 tahun. Al-Ula sendiri memiliki situs warisan budaya kuno. Salah satunya adalah Hegra, situs warisan dunia UNESCO pertama di Saudi Arabia. Hegra merupakan kota kuno yang memiliki hampir 100 makam dengan fasad rumit yang dipotong menjadi batu pasir. Meski begitu, Al-Ula memiliki sejarah yang kurang baik. Profesor di Departemen Arkeologi Universitas Raja Saud, Ahmad Muhammad Al-Abudi menjelaskan, kaum pertama yang menempati Al-Ula adalah kaum Samud. Kisah kaum Samud tentang kekuatan hingga ukiran rumah bangsa mereka di pegunungan kerap disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran bahkan menyebut kaum Samud sebagai contoh masyarakat yang diberkati kekuatan. Nabi Saleh kemudian mengingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah, namun kaum Samud keras kepala dan menolak seruan tersebut. Nabi Saleh dikirim kepada kaum Samud seperti yang Al-Quran sampaikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 142 hingga 144. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Nabi Saleh diutus Allah untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud, yang merupakan kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, beternak, dan bahkan arsitektur. Namun, hal itulah yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan merendahkan kaum yang lainnya. Mereka menghias hidup mereka dengan kemaksiatan, berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindakan kejahatan. Karena itulah Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk mereka agar kembali ke jalan yang benar. Dalam surah Al-A'raf ayat 73, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Sayangnya, tidak semua warga kaum Samud mendengar dan melaksanakan ajaran Nabi Saleh. Kebanyakan justru menolak, bahkan sepakat membunuh unta betina yang menjadi bukti kebesaran Allah. Usai pembunuhan unta, Nabi Saleh memperingatkan kaumnya tentang azab Allah. Namun bukannya menyesal, mereka justru menantang azab untuk diturunkan secepatnya seperti dalam surah Al-A'raf ayat 77.
Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Allah lalu menurunkan azab yang membinasakan kaum kafir tersebut. Azab diawali suara petir, guncangan dahsyat, hingga batu-batu berjatuhan seperti diceritakan dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 52. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Waktu berlalu sejak era kaum Samud dan Nabi Saleh hingga tahun kenabian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dikisahkan melewati lembah Al-Hijr saat perang Tabuk. Beliau bersama rombongan melewati sumur yang digunakan oleh onta Nabi Saleh. Nabi Muhammad kemudian melarang rombongannya memasuki wilayah tersebut. Dalam hadisnya, Rasulullah menjelaskan di area itulah kaum Samud ditimpa azab. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, "Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa musibah azab seperti musibah yang menimpa mereka kaum Samud. Oleh karena itu janganlah kalian memasuki wilayah mereka." Wallahu a'lam bishawab.